Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam gabung bergaram ke Sela 430. Dimanapun anda berada, Santero Nusantara guys. Siang hari ini di bulan puasa, saya berada di base camp Gasela, menuntaskan beberapa unit jala yang dikit lagi beres ya. Dan diantaranya ada yang sudah tuntas ini guys. Nih, koleksi jala warna ya dari Gasela. Ini jalan 4 meteran guys. Nah, ini jalannya 1 jempol, pakai rantai nomor 5, beratnya 4 kilo 2 on. Ini cukup full mekar banget ya, karena pola rumusnya juga cukup bisa. Dan yang ini adalah jala wader guys, jala wader kurang lebih 3 meteran, 1 kelingking, jadi kira 3/4 lah. Ini beratnya lebih dikit ya, ini 4,3 ya, 4,3 kilo, rantai nomor 3. Itu beberapa koleksi yang sudah tuntas ya, jalannya di atas 4 kilo guys. Nah, kalau jalan 4 kilo lebih berarti diameter itu di atas 25-26 guys ya, diameter aja sudah kelihatan bagaimana jala ini berkembang. Nah, ini ada satu unit jala yang saya garap juga ini. Ini target 3 meter lebih, 1 jempol guys ya, 1 jempol. Body saya pakai nomor 40 ikan paus ya, bawahnya nomor 50 guys, ini 50 diperbesar. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba bagaimana cara mengikat jala ya yang Gasela buat ini ya. Bagi anda yang baru bergabung, selamat bergabung bareng Gasela, semoga ada manfaat khususnya buat pemula ya, buat pemula yang baru bikin jala atau baru belajar jala, masih bingung ikatan berapa yang dipakai ya. Oke, beberapa ikatan jala banyak sekali di tutorial ini ya, karena mungkin mereka juga mencoba setiap ikatan jalanya seperti saya juga. Baik diantaranya ada yang 1 ikatan, ada 2 ikatan, dan ada 3 ikatan. Ketiga ikatan ini mempunyai kelebihan masing-masing kali ya. Yang pertama 3 kali ya, 3 kali ikatan, karena ini biasa dipakai untuk pemula-pemula membuat jala karena ada ketakutan mungkin jala itu melorotnya, jadi dibentuk yang 3 memakai kunci guys ya. Ini bagi anda yang masih meragukan dengan 1 kali ikatan, 3 kali ya, jadi biasanya mempunyai masing-masing caranya, seperti juga Gasela yang dipakai. Pertama, nunjuk pertama guys. Nah ini ya, ntar ya, jadi ikatan yang 3 itu biasanya pertama nunjuk pertama ya, kemudian kita tandonkan, ambil 1 ya, ini ambil 1, ini sudah merupakan ikatan juga. Nah, kurang penasaran, kita ambil kedua-duanya ini, diringkus ya, dikunci namanya. Nah ini dikunci dan disimpan di bawah simpul. Nah itu yang 3 ya. Kita coba lagi, 1 kali tonjok ya, 2 kali tonjok, nah, yang terakhir kita kunci. Nah, ini bisa dilakukan bagi mereka yang masih sangat meragukan atau belum paham di yang 1 atau 2 ya. Jadi bisa menggunakan 3 kali ikat atau 3 kali tonjok kalau saya bilangnya, 3 kali jepret lah, 3 kali ikat atau 3 kali jepret ini. Dan saya juga dulu waktu belajar ini yang saya dapatkan ya, dari orang-orang yang mengajarkan pada saya ya, suhu suhu ya, guru-guru saya yang mengajarkan itu 3 kalinya. Tapi nggak apa-apa, cuman kondisi dari 3 jepret ini atau 3 ikat ini, simpulnya sedikit besar tentu gasnya, tapi untuk kekuatan dijamin. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Tuh, lihat
ini yang 3, nah ini yang 1 di atas ini. Ini kita sudah mencoba 1 guys. Kalau nggak salah sudah ditinggalkan ini yang 3, tapi ini hanya dipraktekkan saja. Tuh. Jadi simpul 1, 2, 3, 4 ini simpulnya lebih besar dibanding yang 1 ini, itu yang atas. Karena meragukan yang ditonjok tadi. Nah itu ya mungkin belajar nggak apa-apa, kita pakai yang 3 dulu. Kemudian ada yang menggunakan 2 kali ikat guys. 2 kali ikat itu berarti 2 kali tonjok. Bagaimana kita lihat, sebenarnya hampir ada kombinasi dengan 1 guys ya. Nah ini dari bawah ini boleh, atau dari atas juga boleh, itu terserah ya. Dari bawah nih dipelintir sekali, masuk ya, masuk sekali tonjok nih. Nah ditekan dikit. Nah ini sebenarnya sudah 1 simpul ini guys, seperti saya lakukan. Cuman biasanya ada orang yang meragukan, maka dikunci ini dua kaki ini kita ringkus ya sekaligus ya. Nah tentu ini mengurangi 1 tonjok ya, nanti simpulnya juga berbeda dengan yang tadi ya. Ulangi lagi ya, berawal dari bawah, kita pelintir setengah pelintiran ya, kemudian masuk dan kita keluarkan lagi. Nah, ini kuncinya harus dipegang guys. Untuk tonjokan ini kunci ini harus dipegang karena rentan lepas ya. Tuh. Kalau sudah tandon pas, baru kita masukin, masuk dan kita kunci ya. Itu kalau diperlambat ya, kalau dipercepat silakan nanti kalau sudah ahli, kalau sudah pinter ya, itu nanti perasaan juga. Jadi, ini yang 2 kali ikat atau 2 kali jepret ya. Ini juga masih menggunakan ikatan kunci kan. Kita buka lagi, lihat. Nah, jadi kita bisa membedakan atau membandingkan ini yang 1, 2, 3, 4 ini 2 kali guys. Dan ini yang pertama ini adalah 3 kali, yang simpulnya lebih besar. Kedua cara ikat jala ini, baik yang 3 ataupun yang 2 ini, pakai ikat ya, pakai kunci ya. Oke, itu. Nah, ada lagi yang 1 kali. Untuk yang 1 kali ini ada beberapa orang yang memang meragukan, apalagi yang baru belajar ya, yang belum belajar, yang sudah biasa menganyam juga meragukan. Katanya daripada 1 kali kunci atau sekali jepret, lebih baik anyaman mesin jaring katanya lebih kuat. Padahal jaring juga banyak yang kendor kan. Oke. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi. Kita ini selalu ditandon guys. Jangan sampai melintir ini. Oke, khususnya buat pemula, buat yang ingin belajar mengikat jala ya, yang baru, boleh Anda nanti memilih caranya ya. Dan yang terakhir yang sakalo jepret. Ini butuh apa ya? Butuh latihan khusus ya, butuh latihan, butuh sering latihan. Ini seperti tadi aja, biasa ambil setengah pelintir ya. Ambil. Ini kekuatan ada di sini, ya, kita rapatkan ke tandon, baru dipejet, ini lepas. Nah ini perlu gencetan atau perlu sentakan guys ya. Ini sekali, nggak usah dikancing. Tapi ini masih diragukan, khususnya orang-orang yang baru belajar ya, orang-orang yang baru bikin jala itu dikhawatirkan kendor katanya ya, melorot ya. Memang seperti itu. Karena itu butuh latihan, butuh sering dilakukannya. Nah seperti ini sekali. Kuncinya adalah pada genjotan guys. Jadi perlu sentakan. Kalau sudah dilakukan sering, kalau sering latihan, saya yakin ada semacam refleksnya, ada semacam perasaan genjotan yang bagaimana ukuran senar itu kan berbagai ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini yang saya lakukan sampai saat ini, hanya 1 kali jepret guys. Kita lihat. Nah itu. Ini simpulnya lebih ramping, lebih kecil, dan ini tidak akan melorot kalau ya saya yang melakukan gitu. Tapi kalau orang yang melakukan karena tadi belum biasa ya, belum biasa dan butuh latihan, memang bisa melorot ya dia, bisa geser, bisa kendor, jadi akan merubah mata jala ya. Nah, dibanding ini yang 3 kali ini, nah, lihat, oh ini ya, tuh. Jala besar, ini yang 2 kali,
agak sedikit kecil ya, sedikit kecil tuh yang 2 kali ini nih, yang ini nih. Dan yang 1 kali ini ya cukup kecil lah, sehingga dari ketiga ikatan tadi ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing, tinggal kita pilih. Tidak menyalahkan, silakan. Saya juga waktu dulu belajar itu yang 3 kali jepret, 2 kali jepret, tapi sekarang untuk efisiensi saya menggunakan yang sekali jepret jalan ya. Nah, secara logika rasionya, kalau saya ambil nganyam 1 kali jepret jalan, kemudian dibareng dengan yang 3 atau yang 2 jepret jalan, logikanya ya, kalau jalannya itu sama, panjangnya, besarannya sama, anaknya polanya sama, nah itu akan didapatkan berbeda hasil ya. Yang 3 jepret dapat 1, yang 2 jepret 2 dapat 2, dan yang sekali jepret ini bisa sampai 3, karena memang selisihnya beda 1, 3, 1, 2 ya. Nah itu aja. Nah itu aja guys, pengalaman saya khususnya buat pemula, buat yang baru mau bikin jala secara ikatan mana yang paling full silakan. Anda tinggal pilih yang mau mirasa gitu ya. Kita pakai yang 3 kali kunci nggak apa-apa. Yang 2 kali kunci dengan yang 2 kali jepret 2 kunci, 1 kunci nggak apa-apa. Yang sekali jepret juga insya Allah jangan meragukan kalau Anda dicoba, dilatih untuk mendapatkan kuncian sekaligus. Nah ini bukan saja dari depan guys, ini nih, dari depan ini nggak bisa, dari dari belakang juga bisa nih, yang ini melintir ini ya, tapi ini melintirnya penuh ya, penuh. Dan ini sedikit bukan susah sih, tapi sedikit hati-hati ya. Hampir hasilnya sama, tapi saya suka dari depan karena sudah biasa ya. Nah itu moga-moga sedikit tutorial video konten di siang hari ini di bulan puasa bareng Godzilla ada manfaatnya ya. Tinggal mungkin Anda memilih saja lah, tidak menjelekan. Sementara ini saya juga pernah mendapatkan informasi juga dari teman-temannya bahwa daripada 1 kali jepret, 1 kali ikat, lebih baik ikatan mesin katanya, lebih kencang katanya. Ya mungkin saja ya, karena memang mereka ini belum paham atau belum mencapai 1 ikatan yang maksimal ya. Insya Allah kalau Anda sering menggunakan kuncinya yang ikatan maksimal ini, ada beberapa hal yang diperhatikan guys. Yang pertama, isi dari ini selalu digantung, jangan sampai melintir ya. Nah ini pertama, untuk meluruskan dulu, jangan sampai melintir. Apalagi yang nilon ya, itu kan ada rara ya, ada pelintiran. Yang kedua, kita waktu mau ngikat 1 jepret, ini harus kencang, digoyang-goyang begitu, boleh digoyang-goyang tuh ya, terutama yang nilon itu ya. Kalau sudah tandon, kita pejet ini, di pepet ini yang ini. Nah kasih genjotan atau tarikan yang memang lebih ya, semacam di jepretnya tuh lebih ya tenaganya, sehingga nanti ngunci langsung. Nah seperti ini. Ini kecil. Sudah jelas nanti kurang lebihnya ini. Kalau jala yang diikat 1 kali, yang simpulnya kecil ini, jala itu dipegangnya enak, lebih halus. Apalagi bahan-bahan yang lemes ya, bahan-bahan yang kecil itu. Ini. Kalau nanti yang 2 atau 3 tadi ya, yang simpulnya ini besar, ini sangat terasa sekali kalau kita terasa simpulnya gede ya, jadi kasar simpulnya. Nah itu nanti kurang dan lebihnya itu baru Anda yakini, baru Anda buktikan kalau Anda membuat jala sebagai perbandingan. Yang 1 ikatan 3 kali jepret, yang 1 ikatan 2 kali jepret, dan yang 1 lagi sekali jepret. Boleh Anda akan bisa membandingkan sendiri ya. Nah itu beberapa pengalaman penjelasan di video konten di siang hari ini bareng Godzilla. Semoga bermanfaat khususnya bagi pemula, dan tentu
selamat belajar, selamat mencoba ya. Tapi untuk yang sudah ahli ya, tidak harus dipagahan, tidak harus dinasehati, tidak harus diarahkan. Mereka akan mencari jalan sendiri seperti air, nerobos. Kalau dianggap salah, pasti dia tidak akan lakukan. Dan kalau dianggap baik benar, ya pasti dia lakukan. Seperti saya pilihan juga, pertama belajar 3 jepretan, belajar 2 jepretan, dan sekarang kalau sudah sekali jepretan, ya hanya 1 kali jepretan. Dan ini yang saya tuntaskan ini adalah jala 1 jari guys. Jala 1 jari, jadi berbagai ukuran jala itu ya. Ada yang 1 jari kira sein lebih ya, sein perapat kali ya. Ada yang kelingking 3/4, ada yang ujung kelingking 5/8, ada yang jempol ya sein setengahan, atau 2 jari seret, 2 jari longgar dan sebagainya. Tentu membuat jala, keinginan jala kita disesuaikan dengan spot-spot target ikan kita ya. Iya, jangan kita cari udang, ikan wadar tapi jalannya 2 jari, nggak akan dapat. karena molos. Iya. Oke, bagaimana kabarnya buat subscriber ya, dari channel NG Gazela, juga dari Gazela 430. Saya mengucapkan terima kasih, hatur nuhun atas segala perhatian, atas segala sumbangsi Anda dengan channel ini. Semoga Anda manfaat, khususnya buat penggemar, penggila jala ya, yang ingin belajar. Banyak sekali tutorial di YouTube ya. Di Gazela, di NG Gazela juga ada di antaranya beberapa tutorial pembuatan jala ya, anyaman-anyaman dari bibitan, dari kepala, bikin pola rumus, bikin anyaman, bikin kantongnya, komplit pokoknya ya. Tinggal daek nawai. Dan bagi Anda yang tidak suka atau tidak bisa membuat jala, baik jala kerajut ataupun jala dari bahan jaring, baik situng ataupun nyamuk pucuk, lebih baik membeli ya. Dan membeli jala tentu kita harus pilih-pilih guys. Jala boleh sama jala, tapi secara kualitas, secara mutu ya, bentangan jala, lebaran jala, setiap orang akan berbeda. Saya yakin itu, saya yakin jalannya mungkin sama 4 meter atau 3 meter guysnya. Pola rumusnya berbeda, cara anyamnya berbeda. Maka hasil akhir dari jala itu, dari orang yang satu dengan orang yang lain tidak akan sama. Mungkin sama full, mekar-mekar sama, tapi ada mungkin perbedaan. Karena apa? Letak dari perbedaan jala, megar atau tidaknya jala, itu ada pada rumus atau pola rumus anaknya, pola rumus jala itu. Karena itu bagi Anda yang sudah mencoba mengotak-ngatik pola rumus anak, itu jangan sekali atau jangan satu macam ya. Jangan dirubah, selalu dirubah, nanti akan mendapatkan pola rumus. Bagaimana mendapatkan atau dapat rumus jala kalau bandulnya hanya 3 kilo gitu kan. Bagaimana buat pola rumus jala yang bandulnya antara 3,5 sampai 4 kilo. Bagaimana rumus jala kalau dapat lebar bandulnya harus sampai 4 kilo lebih atau bahkan 5 kilo. Itu sangat mengaruh sekali. Dan itu harus dari latihan dan latihannya. Karena jala kalau 3 kiloan ke bawah itu sudah secara logika 6 kali 3 aja 18. Jadi rentang lingkaran itu nggak jauh antara 21-22 meter. Segede-gedenya jala lingkarannya 20 meter ya, itu kan ya hanya 3 kiloan. Tapi kalau jala itu sudah di atas 2,5 atau 3,8, 4 kiloan lebih, itu lingkarannya itu dimungkinkan 25 meteran ya, 25 meteran sampai 27 itu ya, jala-jala 4 kiloan. Nah, ada lagi jala-jala yang 5 kilo lebih yang mungkin bukan diameter, yang lingkarannya itu mungkin di atas 30-35 meter ya. Nah, itu sangat berat sekali, 6 kiloan itu sampai 35-an meteran. Tapi orang-orang tertentu mungkin kuat yang 30-an ya. Yang 6 meter, 7 meter, bahkan 7 kilo katanya. Nah, untuk mengantisipasi jala-jala yang 5 kilo atau 6 meter lebih, kita tidak ada kemampuan.
saran saya pakailah jala-jala yang memang diameternya kecil ya. Saya lihat itu jala las model ya, yang nomor 16, lingkaran 14, 12 itu untuk jala kecil boleh. Kalau jala yang 2 jari lebih boleh 16, diameter yang 19 itu sangat ringan sekali. Jadi kalau jala dimungkinkan 5 atau 6 kilo, itu pakai las itu hanya 3,5 kilo. Karena apa? Saya bukan ngomong asal omdo ya, omong doang, itu sudah saya buktikan kok. Tapi kalau Anda tetap kekeh pada yang kuat pada berat di atas 4 kilo ya silakan aja. Nah itu guys, saya ngomong kesana kemari, mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi pemula yang baru belajar nganyam jala. Silakan, selamat belajar, mencoba sendiri, bikin sendiri, nanti ada perbaikan sendiri, akan mendapatkan jala yang berkualitas untuk diri sendiri ya. Nah, untuk pemilihan rantai, pemilihan timah itu tergantung kemampuan uang kita juga, karena harganya kan berbeda. Bagi Anda yang suka jual beli, pasti ada yang disebut efisiensi. Dari bahan segi nganyam itu diirit semungkin, bahan bandul rantai juga diirit semungkin. Yang penting harga masih standar. Yang paling kecewa beli jala baru, beli jala yang kita idam-idamkan, harganya mahal, setelah ditebar monyong, setelah ditebar nguncup dan tidak buka full, itu sangat menyakitkannya. Oke, demikian rajut siang hari ini bareng Gasela di Basecamp ini, karena memang banyak tuh jala di Gasela ini. Ada beberapa jala yang masih saya anyam juga tuh semuanya. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan konten-konten yang lain yang bermanfaat. Salam sehobi, jala mania, jala rajutan, sekali jepret bareng Gasela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.